Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3, kelas pendidikan biologi unggulan 2018 akan mempresentasikan mengenai topik budidaya ikan lele. Kelompok kami terdiri dari Jatsna Romahanida dengan NIM 016, Alma Dwi Rahmawati dengan NIM 021, Indriana Restianingrum dengan NIM 033, dan Verina Fatihasari dengan NIM 082. Diawali dengan bagian pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Latar belakang kami mengangkat topik budidaya ikan lele adalah: yang pertama, ikan lele merupakan salah satu sumber pangan yang memiliki protein tinggi dibandingkan dengan sumber pangan yang lainnya. Alasan yang kedua, ikan lele hampir digemari oleh seluruh kalangan masyarakat, banyak diperjualbelikan, dan juga mudah dibudidayakan. Yang ketiga, budidaya ikan lele merupakan usaha yang menjanjikan, mengingat proyeksi produksi ikan lele nasional terus mengalami peningkatan. Dan yang tak kalah pentingnya adalah, budidaya ikan lele merupakan alternatif pengembangan perekonomian desa untuk menciptakan lapangan kerja baru. Dari pemaparan latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalah yang pertama, yaitu bagaimana klasifikasi dan morfologi pada ikan lele. Yang kedua, apa saja jenis ikan lele yang dapat dibudidayakan. Yang ketiga, bagaimana habitat dan kebiasaan makan ikan lele. Yang keempat, bagaimana sistem proses persiapan induk, pemberokan, pembenihan, pemijahan, hingga pemanenan pada budidaya ikan lele. Yang kelima, bagaimana cara pengelolaan pakan pada ikan lele. Dan yang terakhir adalah, bagaimana cara pengelolaan kesehatan pada ikan lele. Tujuan dari pembuatan makalah ini adalah, yang pertama yaitu mengetahui klasifikasi dan morfologi pada ikan lele. Yang kedua, mengetahui jenis ikan lele yang dapat dibudidayakan. Lalu, mengetahui habitat dan kebiasaan makan ikan lele. Selanjutnya, mengetahui sistem reproduksi dan teknik budidaya ikan lele. Mengetahui cara pengelolaan pakan pada ikan lele. Dan yang terakhir adalah mengetahui cara pengelolaan kesehatan pada ikan lele. Manfaat yang diperoleh bagi penulis yang pertama adalah memberi ilmu pengetahuan atau informasi yang bermanfaat. Yang kedua, mengetahui sistem reproduksi dan teknik budidaya ikan lele. Dan yang selanjutnya adalah menambah ilmu pengetahuan mengenai bisnis budidaya ikan lele. Sedangkan bagi para pembaca yaitu menambah wawasan terkait pembudidayaan ikan lele. Berdasarkan sistem klasifikasi, lele masuk ke dalam kingdom Animalia, subkingdom Metazoa, filum Chordata, subfilum Vertebrata, kelas Pisces, subkelas Teleostei, ordo Ostariopsisi, subordo Siluroidae, famili Claridae, dan genus Clarias. Secara morfologi, ikan lele memiliki tubuh yang licin dan berlendir, tidak bersisik dan berkumis. Kepalanya pipih ke bawah, mulut moncong dilengkapi gigi, memiliki olfaktori, dan 3 buah sirip tunggal. Jenis-jenis ikan lele yang umum dibudidayakan yang pertama adalah lele lokal, dengan nama ilmiah Clarias batragus. Lele ini lele asli perairan Indonesia dengan waktu pemeliharaan lebih lama. Kemudian yang kedua adalah lele dumbo atau Clarias Garriepinus, merupakan lele unggul karena pertumbuhannya cepat dan berukuran besar. Lalu selanjutnya yaitu lele mutiara dengan nama ilmiah Clarias Garriepinus, yang merupakan strain baru dari Afrika yang unggul dengan produktivitas yang tinggi. Selanjutnya yaitu lele Kelly dengan nama ilmiah Clarias Meladerma, yaitu ikan lele lokal yang unggul, mudah beradaptasi, dan tahan terhadap penyakit.
Selanjutnya yaitu lele sangkuriang, dengan nama ilmiah Clarias gariepinus var. Varietas unggul hasil peneliti yang lebih unggul dibandingkan dengan lele Dumbo. Selanjutnya yaitu lele Viton, dengan nama ilmiah Clarias gariepinus var. Hasil silang lele Dumbo Thailand dan Afrika. Lele ini dapat dibudidayakan pada suhu yang dingin. Lalu ada lele Masamo, dengan nama ilmiah Clarias sp. Ikan hasil pengumpulan sifat dari ikan lele beberapa negara dengan ciri khas yaitu kepala yang lebih lonjong. Habitat dan kebiasaan makan ikan lele. 90% habitat ikan lele adalah di perairan tawar sedikit payau, dan 10% sisanya hidup di alam, seperti kolam, danau, waduk, dan lain-lain. Ikan lele menyukai perairan yang tenang, tepian dangkal, terlindungi, serta menempati lubang. Ikan lele tahan terhadap kondisi lingkungan dengan oksigen yang terbatas. Ikan lele juga bersifat nokturnal. Kebiasaan makan ikan lele adalah yang pertama, yaitu memakan hewan dan bangkai, seperti kutu air, larva, jentik, siput kecil, dan sebagainya. Yang kedua, ikan lele mencari makan di dasar perairan. Hal ini didukung dengan adanya alat peraba berupa sumut yang sangat peka terhadap keberadaan makanan. Lalu yang ketiga adalah pertumbuhan lele dipicu dengan pakan rendah protein nabati. Pakan yang cocok adalah pelet dengan protein minimal 25%. Lalu masuk ke dalam tahap persiapan induk. Diawali dengan memelihara induk jantan dan betina di tempat yang terpisah, di dalam kolam semen dengan ukuran 3 x 5 meter. Kemudian, kepadatan penebaran induk antara 4-5 kg per meter persegi dengan ketinggian air stabil 60 hingga 75 cm. Lalu, dilakukan tahap menyeleksi induk dengan ciri-ciri tertentu agar siap untuk memijah. Ciri induk ikan betina yang siap untuk memijah dengan ciri gonad matang adalah alat kelaminnya berwarna kemerahan, bentuk urogenital membulat, warna tubuh lebih cerah, dan bentuk perut yang membesar. Kemudian, memilih golongan ikan muda sehingga memiliki fekunditas maksimum. Masuk ke dalam tahap pemberokan. Pemberokan adalah memuasakan induk ikan lele selama 24 jam tanpa diberi pakan untuk membuang kotoran dan kandungan lemak dalam gonad agar diperoleh telur dengan kualitas yang baik. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan atau mengurangi stres pada induk saat proses pemilihan induk sebelum dilakukan pemijahan. Selain itu, juga ditujukan untuk memastikan agar induk benar-benar siap dipijahkan dan tidak dalam kondisi sakit. Sebab kesiapan induk untuk memijah akan memengaruhi jumlah dan kualitas telur yang dihasilkan. Masuk dalam tahap pembenihan dan pemijahan. Dimulai dengan tahap pemeliharaan benih. Benih lele yang unggul memiliki karakter lebih gesit, agresif saat diberi pakan, ukuran relatif homogen, dan warna tubuh lebih terang. Sebelum ditebarkan, benih sebaiknya dihindarkan dari hama penyakit dengan cara direndam dalam larutan vaksin sesuai dengan dosis dan aturan pakai yang tertera pada label kemasan. Proses penebaran benih menggunakan benih yang berukuran 7 hingga 8 cm, mengacu SNI nomor 016484-2-2000 dengan kepadatan tebar 1000 ekor per meter persegi. Penebaran benih paling optimal dilakukan pada pagi atau sore hari, karena pada waktu tersebut ikan lele cenderung lebih tenang. Untuk menghindari stres pada saat benih ditebarkan, hendaknya dilakukan proses adaptasi terlebih dahulu, yaitu dengan cara aklimatisasi. Apa sih aklimatisasi itu? Aklimatisasi adalah proses adaptasi penyesuaian fisiologis ikan terhadap lingkungan budidaya maupun perubahan lingkungan. Selanjutnya dilanjutkan dengan proses pemijahan, yaitu rangkaian proses pengeluaran ovum atau telur dari induk betina, kemudian diikuti dengan pembuahan oleh sperma dari induk jantan.
Di alam, ikan lele memijah pada musim penghujan dari bulan Mei sampai Oktober. Ikan lele juga dapat memijah sewaktu-waktu sepanjang tahun, apabila keadaan air kolam sering berganti. Selanjutnya yaitu pengelolaan pakan ikan lele. Benih yang telah ditebar ke dalam kolam ikan lele dewasa tidak langsung diberi pakan. Benih dipuasakan selama 2 hari terlebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk memberi kesempatan benih beradaptasi serta mengosongkan lambung benih. Pemberian pakan dilakukan setelah 2 hari puasa. Harus dilakukan semaksimal mungkin menggunakan jenis pakan pelet terstandar SNI. Pelet yang digunakan sesuai dengan aturan yang tertera pada tabel di samping. Pengelolaan pakan yang sesuai dengan dosis ditandai dengan tidak ada ikan lele yang mengapung atau telentang di permukaan air 1 hingga 2 jam setelah diberi pakan. Selanjutnya yaitu pengelolaan kesehatan. Dalam praktik budidaya ikan lele di lapangan, banyak dihadapkan pada permasalahan seperti kematian ikan akibat terserang penyakit. Penyakit yang muncul umumnya disebabkan oleh pengelolaan dan penanganan kondisi lingkungan yang tidak terkontrol. Berikut adalah beberapa cara yang dilakukan untuk mengatasi dan mengendalikan penyakit. Yang pertama adalah mempersiapkan lahan budidaya secara optimal dengan cara pengeringan, pengapuran, pembalikan tanah dasar, dan lain-lain. Yang kedua, mensterilkan dengan menyemprotkan desinfektan pada seluruh peralatan dan wadah sebelum dan selama digunakan pada proses budidaya. Yang ketiga, menyeleksi induk atau benih yang akan dibudidayakan dengan kriteria sehat dan telah tersertifikasi, serta melakukan vaksinasi untuk meningkatkan sistem imun ikan. Lalu yang keempat, mengikuti anjuran atau aturan jumlah penebaran untuk menghindari kontak antar ikan dan menghindari kanibalisme. Selanjutnya, mengontrol kualitas air agar tetap dalam kondisi optimal untuk pemeliharaan ikan dan kegiatan budidaya. Dan yang tak kalah penting adalah memberikan imunostimulan dan vitamin C secara rutin untuk menjaga stamina dan meningkatkan kekebalan tubuh ikan terhadap penyakit. Berikut adalah contoh-contoh penyakit yang umumnya menyerang ikan lele. Yang pertama adalah penyakit merah, yang disebabkan oleh bakteri Aeromonas hydrophila atau Pseudomonas hydrophila. Gejala akut ditandai dengan perut lembek dan mengalami pembengkakan berisi cairan merah kekuningan. Cara pengendaliannya yaitu desinfeksi seluruh peralatan yang digunakan, memperbaiki salinitas air, dan memberikan vitamin C. Yang kedua adalah penyakit pseudomoniasis, disebabkan oleh bakteri Pseudomonas spp. Gejalanya yaitu muncul bercak-bercak merah pada permukaan tubuh, sirip, dan insang. Cara pengendaliannya, desinfeksi seluruh peralatan yang digunakan, memperbaiki salinitas air, mengurangi kepadatan ikan, dan memberikan vitamin C. Penyakit yang ketiga yaitu penyakit bintik gatal atau penyakit trichodiniasis, disebabkan oleh bakteri Ichthyophthirius multifilus. Gejala yang ditimbulkan adalah muncul bintik-bintik putih pada permukaan tubuh, sirip, dan insang. Lalu, ikan lele sering menggosok-gosokkan pada dasar atau dinding kolam untuk mengatasi rasa gatal yang timbul. Cara pengendaliannya yaitu desinfeksi seluruh peralatan yang digunakan dan memperbaiki salinitas. Terdapat 2 macam sistem pemanenan. Yang pertama yaitu sistem sortir, di mana memilih sejumlah ikan yang sudah memenuhi kriteria layak panen ditinjau dari ukuran ikan. Ikan yang tidak layak dan tidak sesuai dengan keinginan pasar atau berukuran kecil akan dikembalikan ke kolam kembali. Yang kedua adalah sistem panen total, di mana memperpanjang umur ikan agar dapat dipanen secara keseluruhan sesuai dengan keinginan pasar. Teknik pemanenan ikan lele dapat dilakukan dengan 2 cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu membuka saluran pembuangan air kolam, yang kemudian diikuti oleh ikan-ikan akan berkumpul dan ditangkap menggunakan waring atau lambit. Yang kedua yaitu menggunakan pipa ruas bambu atau pipa paralon yang diletakkan di dasar kolam.
Kemudian, air disurutkan yang diikuti oleh ikan lele yang masuk ke dalam pipa. Maka, dengan mudah ikan ditangkap dengan cara mengangkat pipa. Kriteria ukuran panen sekitar 75 hingga 150 gram per ekor. Dan ukuran konsumsi setelah pembesaran selama 50 hingga 80 hari. Kesimpulan yang didapatkan adalah ikan lele berhabitat di air tawar dan memiliki morfologi tubuh licin, berlendir, tidak bersisik, dan bersungut atau berkumis. Terdapat 7 jenis ikan lele yang umum dibudidayakan di Indonesia. Dalam budidaya ikan lele, perlu diperhatikan proses persiapan induk, pengelolaan pakan, dan kesehatan agar dihasilkan jumlah produksi yang optimum dan sehat. Saran yang diajukan oleh penulis adalah pengelolaan budidaya dibutuhkan upaya optimal untuk menghasilkan produksi sesuai permintaan konsumen dengan memperhatikan beragam aspek-aspek. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.